Cerita miring dari gedung DPR sepertinya tak pernah berkesudahan. Setelah mendapat cibiran publik akibat berbagai perilaku dan kebijakan dari para politisi Senayan, mulai dari pelesiran berkedok studi banding, peningkatan anggaran yang tak disertai kinerja memadai, permintaan penambahan gedung, namun banyak yang mangkir di saat sidang, hingga mengakses video porno di saat sidang paripurna. Celakanya, di saat sorotan tajam berbagai kalangan itu, secara diam-diam Dewan telah meloloskan munculnya dana aspirasi yang sempat mendapat penolakan publik. Publik pun semakin geram ketika salah satu anggota Dewan mengungkap jika dana aspirasi gaya baru yang dibungkus menjadi dana penyesuaian infrastruktur daerah itu sebagai alat bagi sejumlah politisi Senayan bernegosiasi dengan pemerintah daerah yang memerlukan pencairan dana ini. Para anggota Dewan seolah telah bermetamorfosis menjadi calo anggaran. Tudingan nyaring atas peran ganda anggota Dewan sebagai calo anggaran itu justru muncul dari anggota Dewan sendiri. Adalah politisi perempuan asal daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, Waode Ida Nurhayati, yang berani menuding jika di antara koleganya bertindak sebagai calo anggaran. Boleh jadi kegelisahan Waode yang juga duduk di badan anggaran DPR ini sudah tak bisa dibendung. Sikap kritisnya itu mulai ditunjukkan ketika secara diam-diam muncul pos anggaran dana penyesuaian infrastruktur daerah atau DPID. DPID dicurigai sebagai reinkarnasi dana aspirasi yang mendapat penolakan keras dari publik. Dana aspirasi yang diusulkan Partai Golkar bahkan konon telah disetujui fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Sedianya, jika ini disetujui, akan menjadikan para politisi Senayan memiliki kewenangan menyalurkan dana setidaknya 3 miliar rupiah bagi daerah pemilihan mereka. Munculnya DPID ini berawal ketika pada 11 Februari silam, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 PMK 07/2011 tentang pedoman umum dan alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah tahun anggaran 2011. Dalam pasal 1 ayat 2 PMK itu disebutkan, jumlah alokasi DPID sebesar 7.700.800.000.000 rupiah. Sumber dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, DPID ini memunculkan kecurigaan bagi Waode. Indikasinya pun sungguh kasat mata. Selain tidak merata, Waode juga menuding soal ketidakjelasan kriteria bagi daerah yang berhak menjadi penerima rejeki nomplok ini. Pasal 2 di DPID 2011 di PMK 25 Menteri Keuangan itu dikatakan bahwa kabupaten kota, provinsi yang menerima DPID bersama besarnya ditentukan di rapat badan anggaran. Ini bagi saya tanda tanya besar. Saya mungkin dangkal dari sisi hukum, tapi bagi saya ini fakta telanjang yang harus disikapi benar dan disikapi serius. Jangan sampai fungsi koordinasi kita maknai sebagai fungsi representasi, gitu loh. Apa yang saya maksud fungsi koordinasi, Mas? Misalkan pertemuan lintas elit, lalu itu dianggap representasi seluruh anggota Banggar. Ini harus dimaknai serius, gitu.